Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Alhamdulillah siang ini kita bisa memulai kembali pengajian kita setelah tawakuban bulan Ramadan dan bulan Syawal. Sekarang kita bisa mulai kembali. Kita mohon, kita berdoa kepada Allah. Allah sehatkan lahir batin kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah, Allah istiqomahkan kita dalam menuntut ilmu, Allah mudahkan kita dalam memahami ilmu, Allah berikan kita ilmu yang berkah dan manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Talaba minni ba'dul ihwan, telah meminta kepadaku sebagian saudara-saudara seiman. Ini masih di awal-awal, masih di awal muqaddimah kitab ini ya, masih menjelaskan di awal. Kemarin kita sedang membahas kitab ini dimulai dengan pembacaan bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam kepada Kangjeng Nabi. Kemudian kemarin kita membahas pengarang kitab Tijan ini berkata bahwa saya orang yang fakir gitu ya, yang sangat membutuhkan rahmat Allah. Berkata apa yang dikatakan oleh pengarang kitab ini. Nah, ini nih perkataannya. Jadi kata pengarang kitab, telah meminta kepadaku sebagian saudara-saudara seiman. Jadi berarti ini murid-muridnya, jamaah-jamaahnya gitu, minta ke pengarang kitab ini. Nanti di depan dijelaskan yang dipintanya itu adalah pengen dibuatkan, dikarangkan, disusunkan sebuah penjelasan tentang akidah gitu ya. Nanti ke depannya itu ada penjelasan itu. Nah, dari sini kita bisa memahami penjelasannya ya. Satu, musonif menjelaskan bahwa kitab ini disusun atas permintaan. Jadi kitab ini, kitab Tijan ini dikarang, disusun kronologinya, latar belakangnya, alasannya karena ada permintaan gitu ya. Ini menunjukkan bahwa kitab ini sangat penting karena ilmu yang dipinta akan lebih diperhatikan dan diutamakan. Sebagaimana sebuah peribahasa Arab, ilmu itu seperti gudang, kuncinya adalah permintaan. Al ilmu khazainun wa miftahuha as-su'al. Jadi ilmu itu kayak gudang. Untuk mendapatkan ilmu ya kita harus minta, kalau enggak harus nanya gitu ya. Ini juga etika ya, ini juga akhlak, ini juga adab, bahwa dalam ngaji, dalam menuntut ilmu kita itu harus minta ke guru gitu ya. Minta ke guru, minta diajarin gitu ya. Minta diajarin, minta dinasehatin. Ini tata krama dalam menuntut ilmu. Ngundang kali begitu ya, ngundang biar bisa ngisi pengajian gitu. Jadi harus minta. Jangan guru nyari-nyari murid. Nah gitu ya. Harus murid nyari guru gitu ya. Kayak gitu ya. Tempayan nyamperin gayung, gayung nyamperin tempayan gitu ya. Nah, ini juga ada pelanggaran sedikit mungkin ini di sini ya. Pengajian kita ada pelanggaran sedikit, tapi mudah-mudahan pelanggaran ini tidak kartu kuning, tidak kartu merah mudah-mudahan ya. Kartu hijau mudah-mudahan ya. Ini harusnya ibu-ibu datang ke Bantar Gebang apa mau Yajin datang ke sini? Tapi mudah-mudahan pelanggaran ini dimaafkan. Ini berarti kan tempayan ini nyamperin gayung. Tapi biarin, kalau nggak ada pengajian begini, Mayajin nggak main-main jadinya ya. Jadi nggak main ke Teron, nggak main ke sini, jadinya dari Bantar Gebang mulu jadinya. Biarin. Jadi nggak apa-apa ini Mbak ya.
Ada nilai lain lah, ada nilai silaturahmi jadinya ya, ada nilai silaturahmi. Kemudian 2, kata ihwah bentuk jamak dari kata ahun, yang dimaksud adalah saudara seagama. Ini kan yang mintanya ihwan itu kan saudara gitu ya. Yang dimaksud saudara itu apa? Apakah adik kakak, mamang, keponakan, saudara itu apa? Nah, kalau dalam agama, saudara itu adalah orang-orang yang satu keyakinan ya. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya seluruh mukmin itu adalah saudara, maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu. Gitu ya. Jadi yang dimaksud saudara-saudara di sini teh adalah orang-orang yang sekeyakinan, bukan saudara kandung, bukan ya. Jadi saudara atau ihwah itu teh sebetulnya banyak sebetulnya ya. Yang disebut saudara teh sebetulnya banyak. Satu, ada saudara itu yang sedarah daging ya. Berarti secara turunan nasab, secara genetik berarti gitu ya. Adik, kakak, bibi, uak itu saudara daging berarti itu ya. Ada lagi nanti saudara seagama. Nah, disebutnya uhwah Islamiyah berarti ya. Saudara sesama agama Islam, namanya uhwah Islamiyah. Yang dimaksud di sini berarti ya, ini saudara seagama. Jadi mau dia bukan adik kita, mau dia orang Amerika, mau dia orang mana, kalau agamanya sama Islam, maka itu saudara kita. Berarti gitu ya, namanya uhwah Islamiyah gitu ya. Kemudian ada lagi saudara itu saudara senegara. Senegara. Jadi sama-sama orang Indonesia berarti gitu ya. Berarti ini disebutnya apa? Uhwah watoniyah disebutnya. Saudara satu negara. Pokoknya mau orang Tim, mau orang NTB, mau siapa saja, kalau sama-sama orang Indonesia itu berarti saudara, gitu ya, saudara kita. Atau sama-sama dari Jawa Timur, nah gitu ya. Mau siapa aja yang dari Jawa Timur, saudara, gitu ya. Itu satu daerah, satu kampung, satu negara. Ada lagi yang paling luas, namanya saudara sesama manusia, namanya uhwah basyariyah. Itu mah mau orang mana aja ya, mau agamanya apa, mau sukunya apa, kalau dia sesama manusia itu adalah saudara kita, gitu ya. Itu saudara kita, kulit hitam, kulit putih, pokoknya saudara udah itu ya, saudara kita, gitu, sesama manusia. Kecuali sama kambing, nah itu udah bukan saudara berarti ya. Itu mah kalau sesama manusia mah ya, mau yang cakep, yang jelek, yang pesek, orang mana aja, negara mana, itu saudara gitu ya, saudara. Itu ya. Jadi pemahaman saudara teh luas ternyata ya. Apa kewajiban kita sesama saudara? Pak aslihu, kewajiban kita itu harus saling mengislahkan, mendamaikan, nyatuin. Itu kewajiban saudara begitu ya. Mamang sama ponakan berantem, musuh-musuhan, nah kewajiban kita harus diakurin tuh. Satuin sama kita biar adem, biar akur lagi ya. Jamaah pengajian, nah ini kan saudara kita semua nih. Kalau ada yang bertikai, kewajiban kita teh harus didamaikan, gitu ya. Pokoknya kewajiban saudara mah begitu ya. Jangan dipersempit makna persaudaraan ya. Jangan dipersempit makna persaudaraan. Jangan begini nih, kan umat Islam teh terpecah belah ya. Banyak banget ini kita kelompok-kelompok ya, golongan-golongan. Kalau perbedaan itu bisa dihindari apa enggak? Perbedaan itu bisa dihindari enggak sama kita? Bisa dicegah enggak? Enggak bisa. Enggak bisa ya perbedaan itu. Bisa enggak kita bikin orang itu semua sama? Bisa enggak?
nggak bisa, karena perbedaan itu sebuah keniscayaan. Tetapi jangan salah menyikapi perbedaan. Jangan dijadikan perbedaan sebagai permusuhan. Tetapi perbedaan itu harus seperti apa itu? Kalau yang habis hujan di langit, pelangi ya. Nah, perbedaan itu harus kayak pelangi. Indah nggak pelangi? Indah. Nah, gitu ya. Saudara kita kan ya, saudara kita ada 7. Saudara kita nih, saudara daging ada 7 ya. Wataknya sama nggak? Ya. Wah, ya Allah. Yang satu, iya sekandung ini ya. Sekandung nih saudara daging, adik kakak 7. Wataknya nggak ada yang sama itu. Ada yang pemarah, ada yang pemalu, ada yang ngeledek, ada yang baik, ada yang pelit, ada yang gitu. Kira-kira kita mau nggak nyamain watak saudara kita, mau nggak? Pengen nggak saudara saya teh baik semua? Pengen nggak? Tapi bisa nggak? Nggak bakalan, karena perbedaan itu keniscayaan. Tapi dengan adanya perbedaan itu jangan dijadikan permusuhan, tapi harus kayak pelangi, gitu ya. Harus kayak pelangi. Kalau saudara kita kaya semua, pengen nggak? Enggak, jangan. Nggak boleh saudara kita kaya semua. Kalau saudara kita kaya semua, kita kesusahan, siapa yang mau ngebantuin? Kalau kaya semua ya. Yang satu lagi bisnis, yang satu lagi di Eropa, yang satu orang kaya semua ya. Kita sakit gak ada yang nengokin, gak ada yang orang kaya semua. Tapi kalau punya saudara yang miskin, yang gak punya apa-apa, pasti dia paling dulu itu ya. Kita sakit dia yang nungguin. Lah emang kagak ada kerjaannya dia mah. Ya emang orang sadada kan gitu ya. Jadi itu ya manfaatnya punya saudara nggak punya tuh gitu jadinya ya. Jadi paling dulu dia. Iya. Mencetin, nemenin orang kagak ada kesibukannya dia mah ya. Tapi kalau orang saudara kita kaya semua sibuk pasti. Kita sakit gak bakal ada yang nengokin ya. Gak ada ya. Belum pulang masih meeting mual. Atau saudara kita ustad semua. Nah, repot ya. Ustad semua repot ya. Repot udah itu kalau ustad. Apalagi kalau saudara miskin semua, hanya lebih kacau ya. Jadi tetap ya perbedaan itu adalah indah ya. Indah dengan beda itu indah. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang ustad, ada yang kan gitu ya. Jadi lengkap. Sebagaimana bangunan ini bangunan bisa berdiri karena adanya perbedaan. Ya. Coba kalau ini dibangun pakai semen semua bisa nggak? Materialnya semen semua bisa nggak? Pecah. Ya. Kalau kita ngebangun pakai semen pecah, dia kan nggak kuat panas, pecah, retak. Terus kita di dalamnya juga panas kalau pakai semen lah ya. Nggak bakalan bisa kalau pakai semen semua. Atau pakai pasir semua bisa nggak? Meluruk ya, apa? Muluruk, merutuk ya, nggak bisa. Atau pakai batu kali semua nggak bisa. Pakai kaca nggak bisa. Kenapa ini jadi indah, jadi kuat? Karena di sini ada perbedaan. Ada semen, ada pasir, ada air, ada cat, ada jet. Wah ya, begitulah perbedaan. Maka jangan suka membeda-bedakan, karena perbedaan itulah kekuatan dan keindahan. Jangan salah menyikapi perbedaan. Jangan memaksakan orang harus sama dengan kita. Jangan. Setiap orang punya karakter dan watak masing-masing. Kepala sama berbulu, otak berlainan. Mayajid maresepna sayur asem anu asin, tapi pindah ke Tasik, nggak ada sayur asem asin, amis. Ya Mai, oh Mai, teh Mai itu di Tasik, sayur asem nate amisnya. Beda. Setiap orang punya hobi masing-masing, punya keinginan masing-masing. Jadi jangan memaksakan perbedaan, ingin disamakan itu tidak bisa. Maka itu ya. Umat Islam memang terpecah, tapi perpecahan perbedaan di dalam umat Islam jangan dijadikan permusuhan, pertikaian. Ada yang resep tarawehnya 11, jangan diaru-aruin. Ada yang resep 23, biarin. Ada yang habis meninggal orang tuanya ditahlilin, silahkan. Ada yang kagak mau, enggak apa-apa. Ada yang kunut, ayo. Enggak kunut juga, yang penting sholat subuh, gitu ya. Ada yang ngajinya jangan pakai tahlil, boleh. Yang pakai tahlil atau emang hobi udah tahlil maulid lagi, aduh
Mayajin udah ngantuk nungguin. Oke, maulid lagi, tapi nggak apa-apa, ini pembukaan katanya. Tapi bebas-bebas aja ya, yang penting mah intinya ngaji gitu ya. Anu teu meunang mah anu embung ngaji, anu embung salat subuh, anu embung taraweh, anu embung ngadoakeun anu kaeh, tah eta anu kudu omelan mah nya. Cara ngadoakeun anu marek bareng-bareng silakan, arek sorangan-sorangan silakan. Subuh teu make kunut mangga, make kunut juga enggak apa-apa. Taraweh 11 ayo, 23 juga, yang penting mah taraweh kan gitu ya. Jangan gitu-gituan teh diributin mulu ya Allah. Ya Allah ya. Habis waktu dipakai ngeributin kunut, tahlil, haul, raja. Udah. Orang-orang udah pada nyampe ke langit, ke bulan, kemana ya? Kita masih ngerebutin gituan aja ya. Kapan majunya kita kan gitu. Jangan ya. Gak apa-apa perbedaan ya. Karena perbedaan itu keniscayaan. Kayak kemarin ada yang puasanya hari Rabu, ada yang Kamis, lebarannya ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Kan itu ya. Kan jadi enak kalau beda-beda begitu ya. Jadi kita teh apalagi kalau yang khotib ya. Jadi khotib Jumat, khotib. Amplopnya jadi 2 ya. Makan ketupat jadi 2 hari kita teh ya. Banyak dah hikmahnya dengan adanya perbedaan. Kalau kita cakap-cakap, pintar-pintar menyikapi perbedaan. Jangan disempitin perbedaan itu ya. Ada orang yang tabrakan di sonono, di depan pom bensin, di depan warungnya Mang Yadi di situ ya. Tabrakan. Kita melihat orang yang tabrakan, motor sama motor tabrakan. Wah, udah parah itu orang tabrakan. Kita nih kan harusnya nolongin ya. Namanya orang kemusibahan ya. Ini kalau orang sempit pola pikirnya, dia mau nolongin nanya dulu. Ini orang Islam apa orang Kristen? Iya, kalau orang sempit nih. Di teror tarawehna 11 apa 2 tilu. Ini orang sempit begitu kan ya? Iya rek taraweh ya. Nanya heula. Padahal mau berbuat baik, mau beramal soleh, tapi karena sempit pemikirannya sama dia dipersempit, diperkerdil, maka begitu nanti sikapnya. Iya, anu tabrakan orang Islam apa orang Kristen? Cek Mang Yadi orang Islam. Nah, gitu kan ya. Kan Mang Yadi tahu kan ya. Orang Islam Mang Yadi. Oh, nya tuh orang Islam mah. Nanti nanya lagi saya kalau sempit pemikiran saya. Islamnya Muhammadiyah, NU, Persis, HTI, kan begitu ya. Cek Mang Yadi teh NU. Nah, kan gitu ya. NU-nya NU Gus Dur, wah. Eta jelema kabur pae. Kabur pae eta jelemanya. Mau beramal kok banyak punya tanya kan gitu ya. Alergi amat sama perbedaan. Atau orang yang tabrakan mah musibahan mah rek saha wae tulungan gitu ya. Kalau emang udah niat taraweh mau 11 ya mau 23 taraweh. Kalau di sini tarawehnya 11, dia biasa 23, 11 tinggal pulang. Tadi rumahnya tambahin. Kalau di sini 23 ternyata dia tarawehnya 11, aduh pas 11 dia pulang duluan. Kan enggak ngapa-ngapa. Gak usah malah gara-gara perbedaan dia jadi tidak gabung, tidak bersilaturahmi, tidak berjamaah kan jadi nggak bagus. Jadi bukan ahli sunnah wal jamaah nantinya ya. Nah ini juga sama nih masalah persaudaraan. Jadi saudara itu bukan hanya darah daging saja. Ada saudara seagama, ada saudara senegara, ada saudara sesama manusia gitu ya. Apa kewajiban kita sesama saudara? Harus saling mendamaikan ya. Jangan sebaliknya malah jadi provokator. Nah ini jangan ya. Malah jadi kompor, manas-manasin, ngadu-ngaduin orang ya. Nah itu bukan sikap seorang mukmin, itu mah ya, bukan karakter saudara begitu mah ya. Ngadu-ngaduin mulu ya. Saudara lagi akur-akur sama dia diadu-aduin mulu ya. Akhirnya orang jadi pada berantem mulu gara-gara dia ya. Jangan ya. Tapi yang ada mah orang yang lagi bertikai harus kita damaikan, bukan yang lagi adem-adem damai dipanas-panasin ya. Ya, jadi kata musonib, aku mengarang kitab ini karena ada permintaan dari saudara-saudaraku. Terus, aslahallahu li walahum alhala wa sya'na. Semoga Allah membereskan kelakuan dan perbuatanku serta saudara-saudaraku. Terus musonib mendoa, ya Allah mudah-mudahan ini sebelum ngarang kitab.
ngedoa, ya Allah mudah-mudahan saya dan saudara-saudara saya diperbaiki kelakuan saya gitu ya, supaya kita jadi orang-orang yang baik, yang bagus kelakuannya. Terus halaman 6, baca dulu bareng baca. Bismillahirrahmanirrahim. An aktubalahu risalatan tastamilu ala sifatil maula wa adidadiha wa ma yajuju bihaqihi ta'ala wa ma yajibu bihaqir rusul wa ma yastahilu bihaqihim wa ma yajuju. Nah, yang dipintanya itu apa? Pengen dibikinin apa? Nah ini kata musonib, aku dipinta untuk menulis baginya sebuah risalah yang mencakup sifat-sifat Allah dan kebalikannya, sifat yang mungkin, sifat yang wajib adanya di para utusan, yang mustahil di para utusan, serta yang mungkin. Jadi gini, ini kitab nanti akan menjelaskan, ini kan kitab tauhid ya, yang kita pelajari ini kitab Tijan, kitab yang akan membahas tentang urusan tauhid atau ilmu akidah. Ingat-ingat ya, kalau bicara akidah, bicara tauhid itu tidak lepas dari tiga bahasan ya. Kalau kita ngaji tauhid, ilmu tauhid, masalah akidah, bahasannya cuma 3 doang. Satu akidah uluhiyah, kedua akidah nabawiyah, ketiga akidah samiyah. Satu apa? Uluhiyah, 2 nabawiyah, 3 samiyah. Akidah uluhiyah apa? Akidah yang berkaitan dengan Allah ya. Akidah yang berkaitan dengan Allah. Iya mah kudu ngartinya, ibu-ibu nu nini kudu bisa ieu mah ya. Ieu mah wajib fardu ain soalnya. Ngarti we heula. Nanti apal enggak apal mah urusan belakangan ya. Yang penting mah didengerin terus harus ngerti gitu ya. Jadi kewajiban kita selaku mukallaf, ini wajibnya wajib ain soalnya ya. Henteu menang henteu ieu mah kudu bisa urang masalah tauhid mah ya. Dalam tauhid ada 3 yang harus kita ketahui. Akidah uluhiyah, akidah nabawiyah, akidah samiyah. Akidah uluhiyah itu akidah yang berkaitan dengan Allah. Kalau nabawiyah, akidah yang berkaitan dengan para nabi. Nabawiyah ya. Kalau samiyah, akidah yang kita dengar, kita dapat dari Allah dan Rasul, dari Quran dan hadis. Nanti seperti adanya surga, ada neraka, adanya alam barzah. Nah, itu disebutnya akidah samiyah. Nah, gitu ya. Isra Mi'raj, nah itu akidah samiyah disebutnya ya. Jadi 3 ya. Pokoknya ngaji ilmu tauhid mah nepi ka kitab nu paling gede mana ge mal lepas bahasannya dari 3 saja. Uluhiyah, nabawiyah, samiyah. Udah segitu aja. Kan rukun agama itu kan 3 ya. Sugan masih ingatnya ibu-ibunya. Di awal-awal ya kita ngebahas. Kita kan orang beragama. Kalau kita pengen beragama, maka rukunnya harus tahu ya. Rukun agama teh aya 3, ada 3 kan ya. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Ya, ingat-ingat. Orang kita baru disebut beragama kalau kita melakukan 3 rukun. Iman, Islam, ihsan. Pertama iman. Iman itu kaitannya dengan urusan akidah ya. Bicara iman, bicara urusan akidah. Kalau pengen bener akidah kita, ilmunya yang harus dipelajari adalah ilmu tentang akidah. Ilmunya naon? Tauhid. Iya, tauhid. Ya. Kalau pengen bicara iman, itu bicara akidah, gitu ya. Bicara iman, bicara tentang akidah. Lamun orang pengen bener iman kita, ilmunya yang harus kita pelajari adalah ilmu tauhid. Nah, iya diantara 3 ya.
bicara ilmu tauhid nggak lepas dari 3 perkara: akidah uluhiyah, nabawiyah, dan sam'iyah. 2 iman, Islam. Kalau bicara Islam itu bicara tentang apa? Enggak, bicaranya dulu. Kalau iman kan akidah. Nah, kalau Islam urusannya apa? Agama mah tadi rukun. Ngaranna maksudnya iman, kita bicara akidah. Ilmuna tauhid. Bahasan tauhid 3. Uluhiyah, nabawiyah, samiyah. Islam bicara tentang poho deui. Ibadah Islam ya. Islam mah bicara tentang urusan ibadah. Lamun hayang bisa ibadah ilmuna naon? Fikih. Ya baru ya. Kalau pengen bener ibadah kita, maka yang harus kita pelajari ilmunya disebut ilmu fikih. Bicara fikih bahasannya aya 4. Fikih mah 4. 1 muamalah, 2 ubudiyah, 3 munakahah, 4 jinayah. 4 tuh. Fikih mah ngebahasnya di mana? Kalau tauhid ada 3 tadi ya. Fikih mah 4. Muamalah, ubudiyah, munakahah, jinayah. Babari kan 4 doang ya. Muamalah, ubudiyah, munakahah, jinayat. Udah segitu aja fikih mah. 4 doang teu loba. 3 ihsan. Rukun agama yang 3 ihsan. Kalau ihsan itu berbicara tentang apa? Iman tentang akidah, Islam tentang ibadah, ihsan tentang akhlakul karim. Nah, kalau pengen bener akhlak kita, ngajinya ilmu apa? Enggak. Bukan, tadi tauhid udah. Tasawuf. Nah, kitabna ilmuna ngaranna makanya ngaji tauhid, ngaji fikih, ngaji tasawuf hukumnya fardu ain. Karena ini jadi rukun agama. Tanpa ngaji yang 3 ini agama orang aura-aura. Ya. Kalau tasawuf lain tasawuf ya. Tasawuf dan tak sanggup. Nah, itu lebih bahaya kalau tasawuf ya. Tasawuf. Kalau tasawuf bahasannya 3. Lamun urang ngaji tasawuf bahasannya hanya 3. Taholli, tahalli, tajalli. Saeutiknya. Taholli, tahalli, tajalli. 3 doang. Akidah 3, uluhiyah, nabawiyah, sam'iyah, fikih 4, muamalah, ubudiyah, munakahat, jinayat, tasawuf 3. Taholli, tahalli, tajalli. Saeutik sakitu doang. Beres mau saminggu. Ini aja tauhid udah berapa ini tauhid. Diomongkeun mah sedikit ya, tapi kalau dibedah sampai kita mati nggak bakal beres itu ilmu. Nggak bakalan selesai, nggak bakalan ya, nggak bakalan. Kumaha tuh umur kita nggak cukup ya nggak apa-apa, ya itu mah urusan Allah. Yang penting orang daek ngajinya. Beres kagak beres mah urusan Allah. Yang penting kita udah berusaha ngaji kan gitu ya. Syukur-syukur panjang umur beres semuanya kan gitu ya. Enggak ada umur juga di akhirat, kita udah enggak diminta pertanggungjawaban karena kita udah berusaha mempelajari. Yang bahaya mah kalau kita tidak mau ngaji. Nah, eta. Anu tara ngaji teh saha? Anu tara ngaji teh saha? Mana i besti ieu? Uli wae. Eueunya. Ya Allah. Kurang sehat? Kurang sehat teh? Oh iya. Geus kaburu suuzon mah ya jadi. Hampura. Teh Yani Besti, aduh. Yang sehat, sing loba milik rezekina. Panjang umur teh Yani, loba duit teh Yani, ngaji. Jadi ulah hese ngaji teh hese. Mantap ulah hese ngaji. Anu bahaya mah mun urang bu ngajinya, selama kita masih mau ngaji mah insyaallah beres gak beres bukan urusan kita. Nah,
di sini yang akan dibahas di sini berarti ini ya. Pertama, sifat-sifat tentang Allah, berarti akidah uluhiyah. Kemudian sifat-sifat berkaitan dengan para nabi, berarti akidah nabawiyah. Nah, nanti terakhir akidah samiyah. Itulah yang akan dijelaskan, dibahas di dalam kitab Tijan Ad-Daruri ini. Sampai didinya, oke, orang lanjutkan penjelasan berikutnya. Yang diminta sebagian saudara tersebut adalah agar aku menuliskan nomor 1 gitu ya. Nanti dari situ kita jelaskan. Sampai nomor halaman 6, nomor 1 nanti, nomor 1 ini ya, bulan depan ya. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah.